Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Ariski Andina dengan NIM 121251179 dari Prodi Akuntansi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sampai hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Mugrianto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa pengaruh kemampuan membaca terhadap kemampuan menulis. Dalam presentasi ini, saya mengajak kalian untuk memahami arti dari membaca, menulis, serta manfaatnya, dan memahami apa yang membuat mahasiswa kesulitan dalam menulis, dan mengetahui bagaimana hubungan antara kemampuan membaca dan pengaruh terhadap kemampuan menulis. Apa yang dimaksud dengan membaca? Menurut F.M. Hudson 1960, membaca adalah proses untuk memperoleh pesan dari penulis melalui kata-kata. Manfaat membaca. 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Membaca dapat membantu kita memperoleh informasi baru, memahami konsep yang kompleks, dan meningkatkan pengetahuan kita tentang dunia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Membaca dapat membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, membaca dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Membaca dapat membantu kita memahami struktur kalimat, mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih efektif. Apa yang dimaksud dengan menulis? Menurut Suyitno, menulis adalah suatu upaya mengungkapkan pikiran, pengetahuan, ide, gagasan, dan pengalaman hidup. Manfaat dari menulis dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama kita ambil dari sudut pandang psikolog. Menulis dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Dari sudut pandang pendidikan, menulis dapat membantu meningkatkan kemampuan bahasa, memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Dan dari sudut pandang karir, menulis dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, memperluas jaringan profesional, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Ini adalah beberapa hambatan yang membuat mahasiswa kesulitan dalam menulis. Pertama, keterbatasan waktu. Mahasiswa kelas karyawan seringkali memiliki jadwal yang padat antara kuliah, kerja, dan kegiatan lain, sehingga sulit untuk menemukan waktu untuk menulis. Yang kedua, kurangnya latihan. Menulis memerlukan latihan yang teratur untuk meningkatkan kemampuan. Namun, mahasiswa kelas karyawan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menulis secara teratur. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Menulis dapat menjadi tugas yang membosankan jika tidak ada motivasi yang kuat. Yang keempat, menulis keterampilan menulis yang kurang. Mahasiswa kelas karyawan mungkin tidak memiliki keterampilan menulis yang cukup, seperti penggunaan tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat. Yang kelima, kurangnya sumber daya. Mahasiswa kelas karyawan mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya yang cukup, seperti artikel dan internet, untuk membantu mereka dalam menulis. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, buatlah jadwal. Tentukan waktu khusus untuk menulis dan patuhi jadwal tersebut agar menjadi kebiasaan. Yang kedua, mulailah dengan hal kecil, seperti jurnal harian atau posting media sosial. Yang ketiga, cari inspirasi dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, atau percakapan dengan orang lain. Yang keempat, dapatkan umpan balik, entah itu dari dosen, teman, atau mentor untuk meningkatkan kemampuan menulis. Dan yang kelima, tetaplah termotivasi. Karena kemampuan menulis dapat ditingkatkan dengan latihan dan kesabaran. Kemampuan menulis tidak bisa didapatkan secara instan. Dia memerlukan latihan yang
teratur, dan kesabaran. Hubungan antara membaca dengan kemampuan menulis. Yang pertama, membaca dapat meningkatkan kosakata. Membaca dapat membantu meningkatkan kosakata dan memahami struktur kalimat yang baik. Meningkatkan pemahaman struktur tulisan. Membaca dapat membantu memahami struktur tulisan yang baik dan bagaimana menyusun kalimat efektif. Yang ketiga, meningkatkan inspirasi. Membaca dapat membantu meningkatkan inspirasi dan ide-ide baru untuk menulis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis. Membaca dapat membantu meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis, yang juga penting untuk menulis. Cara agar membaca dapat mempengaruhi kemampuan menulis secara efisien, berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama, baca dengan tujuan. Membaca dengan tujuan untuk memahami struktur tulisan, kosakata, dan gaya penulisan. Kedua, analisis struktur tulisan, seperti pengorganisiran ide, penggunaan kalimat, dan penggunaan bahasa. Ketiga, catat kosakata baru. Cari kosakata baru dan gunakanlah dalam tulisan sendiri. Yang keempat, meniru gaya penulisan. Tiru gaya penulisan yang kamu baca, seperti kalimat yang efektif dan struktur tulisan yang baik. Kelima, latih menulis secara teratur, menggunakan ide-ide dan inspirasi dari bacaan. Keenam, membaca berbagai jenis tulisan, seperti artikel, esai, cerpen, dan novel untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam berbagai gaya. Yang ketujuh, merefleksikan bacaan, seperti memikirkan apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari, dan bagaimana kamu dapat mengaplikasikannya dalam tulisan sendiri. Oke, berdasarkan data responden yang saya kumpulkan, 85% mahasiswa setuju bahwa kemampuan membaca memang berpengaruh terhadap kemampuan menulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membaca dapat meningkatkan cara kita berpikir dan memberikan kosakata baru. Oleh karena itu, membaca berpengaruh terhadap kemampuan menulis. Dikarenakan, menulis memerlukan kemampuan untuk memahami setiap kata yang akan ditulis. Dengan membaca, kita dapat memahami arti dari setiap kosakata yang ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.